Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 151 Jenius Teratas. Pada usia 19 tahun, untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan di sekte pedang Xuanyuan, dia adalah seorang jenius top. Selain itu, mereka tidak tahu seberapa kuat lawannya. Mereka hanya merasa itu tidak terduga. Fu Liang mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata, jika saya tidak salah, lawan telah mencapai puncak tingkat kedua dari ahli bela diri yang hebat, seniman bela diri. Di tempat kejadian, ada lagi suara terengah-engah. Pada usia 19 tahun, ia mencapai puncak tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat, lebih kuat dari yang dibayangkan. Basis kultivasi seperti itu, di sekte pedang Xuanyuan, sudah menjadi puncaknya. Misalnya, Zhang Muyun, Duan Muyunyang, berusia sekitar 18 tahun ketika mereka berkompetisi di akademi keempat, meskipun itu adalah alasan untuk sengaja bertahan dan mengumpulkan. Belum lagi yang lainnya, hanya berbicara tentang kecepatan kultivasi bak, tidak jauh lebih lemah dari Xiang Muyun dan lainnya. Tapi Xiang Muyun dan yang lainnya adalah jenius teratas dari sekte pedang Xuanyuan. Sialan, jenius teratas sekte pedang Xuanyuanku tidak datang ke sini hari ini, kalau tidak dia tidak akan sombong. Ya, pihak lain mengejutkan kita. Meskipun, beberapa orang memandang Lu Ming, tapi lalu menggelengkan kepalanya. Lu Ming masih berada di alam guru bela diri beberapa waktu lalu. Bahkan jika dia menerobos ke alam guru bela diri agung sekarang, dia baru saja menerobos, dan dia mungkin bukan lawannya. Mata Lu Ming berkilat, dan ketika dia hendak bergerak, Bak berbicara. Apa? Apakah tidak ada yang bergerak? Sekte pedang Xuanyuan tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menambah usia 2 tahun, dan siapapun yang berusia di bawah 22 tahun dapat datang dan bertarung denganku. Bak tertawa, penuh semangat, cemoh. Oke, 22 tahun, itu yang kamu katakan. Pemuda yang berusia lebih dari 20 tahun itu berteriak keras, melompat turun, dan bergegas menuju pihak lain dengan cepat. Haha, kakak senior Lutian bergerak, dan sekarang lawannya sudah mati. Pihak lain terlalu percaya diri. Dia benar-benar menambah usianya 2 tahun. Saudara Lutian baru berusia 22 tahun, dan basis kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga dari seorang seniman bela diri yang hebat, yang cukup untuk menghancurkannya. Selain itu, kakak senior Lutian telah memanjat sosok A di daftar perunggu. Pihak lain sedang mencari kematian sendiri, dan jika dia membunuh kita berdua berturut-turut, ekornya akan naik ke langit. Murid-murid dari sekte pedang Xuanyuan menunjukkan senyum satu persatu. Tapi Lu Ming mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa itu tidak sesederhana itu. Segera, Lutian tiba di depan Bak. Itu hanya orang barbar yang membunuh 2 murid dari sekte pedang Xuanyuanku. Dia pantas mati. Sekarang aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mata Lutian sangat dingin. Bak tersenyum ringan, dan berkata dengan menghina, kedua orang kian-kian mengatakan hal yang sama, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghalangiku. Jangan bandingkan aku dengan mereka. Aura rangkap 3 seniman bela diri itu membentuk tekanan yang kuat dan menghancurkan ke arah lawan. Namun, Bak hanya tersenyum ringan, dengan sedikit sarkasme menggantung di sudut mulutnya, awan itu tenang, seolah tidak ada tekanan sama sekali. 3 tebasan melawan angin. Lutian berteriak tiba-tiba, dan pedang itu keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang menakutkan melesat ke langit, membentuk pedang dengan panjang puluhan meter, dan menebas ke arah Bak. Oke, seni bela diri kelas rendah tingkat keempat Xuanyuan. Fu Liang bertepuk tangan keras, diam-diam berpikir di dalam hatinya, dia memang jenius dari sekte pedang Xuanyuan, seorang seniman bela diri hebat 3 tingkat,
dan dia bisa mengolah seni bela diri kelas rendah tingkat Xuan ke tingkat keempat. Prajurit biasa, pada tingkat ketiga dari master seni bela diri yang hebat, mungkin tidak dapat mengembangkan seni bela diri tingkat rendah di tingkat Xuan. Bahkan dia, yang dengan susah payah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah Xuan selama beberapa dekade, hanya berada di tingkat keempat. Menarik! Buck tersenyum tipis, dan cahaya pisau keluar dari sarungnya lagi. Memanggil! Cahaya pisau menembus udara, membunuh dengan cepat, dan memotong ke arah kepala Lutian. Trik ini tidak berguna bagiku. Teriak Lutian, meledak dengan energi sejati, memadatkan dua pedang di depan tubuhnya, dan menebas ke depan. Menyentuh. Pedang yang dipadatkan oleh energi sejati dipotong-potong, tetapi Lutian juga mengulur waktu. Pedang di tangannya menembus udara dan menebas kepala lawan. Dengan sebuah tendangan, Buck mundur puluhan meter. Oke. Kakak Lutian perkasa. Teriak murid dari sekte pedang Suanyuan. Akhirnya, para murid dari sekte pedang Suanyuan berada di atas angin, jadi mereka secara alami bersemangat. Haha, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan, tidak seperti sampah tadi. Kalau begitu, aku harus lebih serius. Buck tiba-tiba tertawa. Jadilah serius dan sombong. Kamu jelas dirugikan, tetapi kamu ingin menyelamatkan muka. Aku baru saja berbicara terlalu banyak sebelumnya. Kakak Lutian, bunuh dia, biarkan orang barbar Dongi ini melihat kita Suanyuan sekte pedang itu kuat. Bunuh dia? Teriak murid dari sekte pedang Suanyuan. Tapi Lutian tidak bisa tertawa, karena saat Buck berkata dia serius, dia merasakan aura yang kuat dan menyeramkan menyelimutinya. Risiko, kamu bisa mati tanpa penyesalan jika aku bisa menggunakan keahlianku yang sebenarnya. Buck menjilat bibirnya, darah berkilau di matanya, dan kemudian ki hitam yang kuat muncul dari tubuhnya. Teknik pedang api penyucian! Teriak Buck, dan menebas dengan pisau. Pada saat ini, angin dan awan berkumpul, dan energi sejati hitam di tubuhnya berkumpul dengan cahaya pisau, samar-samar berkumpul menjadi hantu. Ini seperti hantu jahat yang disayat dengan pisau. Lutian ketakutan, meraung, dan mengeluarkan darahnya, menunjukkan kekuatan tempur terkuat. Meteor hancur. Desir! Desir! Kedua lampu pedang bertemu di udara, dan terdengar suara keras, dan tembakan-tembakan cahaya pedang. Menabrak! Setelah itu, sesosok dengan cepat mundur, itu adalah Lutian. Dia pucat dan batuk darah. Ada tatapan ngeri yang kuat di matanya, begitu dia mundur, dia berbalik dan lari, tidak berani melawan. Aku ingin pergi, sudah terlambat. Suara dingin terdengar, dan cahaya pisau hitam melintasi kehampaan dan menebas ke arah Lutian. Tolong aku! Teriak Lutian, tetapi tidak berhasil. Pooh! Kepala jatuh ke tanah, darah berceceran setinggi 3 kaki. Guru bela diri Agung Sanzong, Lutian yang jenius yang pernah masuk dalam daftar perunggu, sebenarnya dibunuh oleh seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya, dan dia berasal dari klan kecil seperti Dongi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Para murid dari sekte pedang Suanyuan sulit menerima fakta ini. Bagaimana mungkin suku Dongi saja memiliki kejeniusan yang begitu kuat? Ini bukan pertarungan lompatan sederhana, Anda harus tahu bahwa Lutian sendiri juga seorang jenius, master di level yang sama, bukan triple martial artist biasa. Tapi dia terbunuh oleh lompatan lawan. Latihan lawan sangat istimewa, tidak seperti latihan orang Dongi. Kata Fu Liang tiba-tiba. Maksudmu, pihak lain bukan dari suku Dongi? Tanya seorang murid dari sekte pedang Suanyuan. Entahlah, mungkin orang-orang dari suku Dongi mendapat semacam petualangan. Kata Fu Liang. Haha, jenius macam apa itu sampah,
apakah ada orang lain yang bertarung denganku? Buck dipenuhi dengan energi hitam sejati, matanya seperti kilat, dan momentumnya seperti pelangi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pada awalnya, saya pikir sekte pedang Suanyuan memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Itu sebabnya saya menetapkan batas usia. Sekarang tampaknya tidak perlu untuk itu. Little Laisan Emperor. Tidak ada yang namanya sekte pedang Suanyuan. Seorang jenius yang baik, kata Buck dengan nada menghina. Bab 152 Luming bergerak. Ekspresi Luming berubah, dan dia mendengar sesuatu dari kata-kata Buck barusan. Baru saja Buck dengan jelas mengatakan, Little Empire of the Scorching Sun, tapi dia menjauh sebelum menyelesaikan kalimatnya. Ini sangat aneh. Jika dia dari suku Dongi, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Bukankah Buck dari suku Dongi? Bahkan dari Kekaisaran Laisan? Tetapi jika mereka bukan dari Kekaisaran Laisan, apa yang akan mereka lakukan dengan orang-orang Dongi? Pikiran Luming berpacu. Dan wajah sekte pedang Suanyuan semuanya jelek, dan tidak ada yang keluar untuk bertarung untuk sementara waktu. Ada beberapa master seni bela diri 4 tingkat di tempat kejadian, tetapi mereka semua sudah cukup tua, jauh lebih dari 22 tahun. Jika mereka bermain dalam pertempuran, itu malah akan menimbulkan lelucon. Para sersan di tembok kota juga diam. Di mata mereka, sekte pedang Suanyuan awalnya adalah tempat suci seni bela diri yang tinggi di atas langit dan kuat seperti awan. Tapi sekarang, kejeniusan sekte pedang Suanyuan dikalahkan oleh seorang pemuda dari suku Dongi. Ini memberikan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka, dan moral mereka terus menurun. Ekspresi cemas muncul di mata Fu Liang, tidak baik jika terus seperti ini. Lapor! Tiba-tiba, seorang sersan bergegas melapor. Ada apa? Fu Liang bertanya. Saya melaporkan kepada penguasa kota bahwa penemuan besar telah dibuat. Suku Dongi mengirim tim ke Gunung 9 Monster ribuan mil di selatan kota Dongque. Sersan itu melaporkan. Apa? Mungkinkah orang Dongi ada di sini sebagai ilusi, mengirim pasukan aneh untuk menyerbu kota besar lainnya? Fu Liang terkejut, dan dengan cepat bertanya, berapa banyak orang yang dikirim orang Dongi? Tidak banyak, sepertinya hanya ada beberapa ratus orang. Sersan menjawab. Ratusan orang? Fu Liang tercengang. Apa gunanya ratusan orang? Tuan kota, dikatakan bahwa ratusan orang ini semuanya kuat, paling buruk mereka memiliki tingkat kultivasi seniman bela diri tingkat tinggi. Apa? Fu Liang terkejut, alisnya menyatu. Murid-murid sekte pedang Suanyuan bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Langkah orang Dongi pasti memiliki tujuan, kita harus menghentikannya. Seorang murid dari sekte pedang Suanyuan berkata. Itu benar, tapi semua lawan adalah master. Kurasa ada banyak master seni bela diri yang hebat. Jika kamu ingin menghentikan mereka, kamu hanya bisa mengandalkan pahlawan muda. Fu Liang mengepalkan tinjunya dan berkata. Tidak ada masalah dengan ini. Murid dari sekte pedang Suanyuan mengangguk. Hanya saja pemuda itu harus disingkirkan, jika tidak maka akan menjadi pukulan besar bagi moral kita. Jika pihak lain melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, kita akan dirugikan. Fu Liang menghela nafas. Semua orang dari sekte pedang Suanyuan mengerutkan kening lagi. Pihak lain sengaja menunda waktu kita. Pasti ada acara besar di sana. Kita harus bergegas ke sana secepat mungkin, kata seseorang. Lepaskan aku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang tidak bisa tidak melupakan masa lalu. Luming. Semua orang terkejut. Luming. Dia akan bergerak? Apakah dia benar-benar menembus ranah seniman bela diri yang hebat? Ada harapan,
Beberapa hari yang lalu saya melihat Lu Ming meninju Du Feng. Biarkan dia mencoba. Melihat bahwa Lu Ming yang berbicara, murid-murid sekte pedang Xuanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Lu Ming mengabaikannya dan melangkah keluar. "Kakak Lu Ming, hati-hati!" teriak Pang Xi dari belakang. Lu Ming tersenyum tipis, melompat-lompat di tembok kota. Di antara para murid dari sekte pedang Xuanyuan, ada sepasang mata yang membenci Lu Ming, dan itu adalah Du Feng. Hari itu, dia terluka oleh pukulan dan menjadi bahan tertawaan. Dia sangat terhina dan membenci Lu Ming. Baru saja, seseorang mengungkitnya dan mengatakannya, dan pada saat ini dia berteriak dalam hatinya, "Haha, Lu Ming, pergilah ke neraka, kamu pikir kamu jenius, bisakah kamu masih lebih baik dari Lu Tian?" Itu pria yang merasa benar sendiri, baru saja dipenggal di sampingnya. Pria muda dengan mata segitiga juga memiliki ekspresi kebencian di wajahnya, dan mereka maju dengan putus asa, ingin melihat Lu Ming dipenggal oleh bak dengan mata mereka sendiri. Lu Ming seringan burung layang-layang, dan dia datang ke bak tidak lama kemudian. "Haha, aku memukul yang lebih tua, tapi yang lebih muda datang, nak, karena aku di sini, pisauku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Melihat usia Lu Ming, Bak sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan sedikit ejekan. "Bukankah kamu dari Laisan Empire?" Lu Ming menjawab pertanyaan yang salah, tetapi ekspresi Bak berubah. "Katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Juga, apa tujuan suku Dongi pergi ke Gunung Jiuyao?" Lu Ming terus bertanya. Ekspresi Bak sedikit berubah, dan dia mencibir, dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, percuma saja jika kamu tahu, karena kamu akan segera mati. Aku tahu kamu, aku di sini untuk mengulur waktu, mencoba menahan kami, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu." Setelah Lu Ming selesai berbicara, cincin penyimpanan di jarinya menyala, api pistol Tu muncul di tangannya, dan nafas di tubuhnya meledak. "Master bela diri hebat tingkat 1? Hahaha, Master bela diri hebat level 1 berani datang untuk mati? Sungguh naif." Bak melihat tingkat kultivasi Lu Ming, dan tertawa terbahak-bahak, hampir menangis. Di tembok kota, Fu Liang terus menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat usia Lu Ming sebelumnya, dia merasa ada yang tidak beres, dia terlalu muda. Sekarang, ketika dia melihat tingkat kultivasi Lu Ming, dia adalah seorang seniman bela diri tingkat pertama. Meskipun pada usia ini, sudah luar biasa untuk memiliki tingkat kultivasi ini, tetapi dia adalah seniman bela diri yang hebat. Satu bobot, bagaimana mungkin lawan Bak? "Anak muda, cepat kembali, kita akan memikirkan cara lain," teriak Fu Liang. Di usia yang begitu muda, Lu Ming memiliki tingkat kultivasi ini. Dia pasti seorang jenius top di sekte pedang Xuanyuan. Jika dia mati di sini, dia benar-benar takut sekte pedang Xuanyuan akan menyalahkannya. "City Master Fu, jangan khawatir, saudara junior kita Lu Ming luar biasa, dia jenius yang tiada tara, mungkin dia bisa membunuh Bak." Du Feng tersenyum aneh, tapi siapapun bisa mendengar kata-kata semacam itu dalam kata-katanya. Dari sombong dan mengejek. "Haha, karena kamu turun dan ingin pergi, bagaimana mungkin?" Bak menghunus pedangnya, dan niat membunuh yang dingin muncul dari tubuhnya, menutupi Lu Ming. "Omong kosong!" Lu Ming memarahi, dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, dan tombaknya tersapu. "Tebas kamu dengan satu pisau." Suara Bak dingin, dan cahaya pisau menjadi lebih dingin, dan dia memotong kepala Lu Ming dengan kecepatan kilat. Engah! Secara akurat, pedang itu menebas leher Lu Ming, tetapi pada saat ini, Bak terkejut karena itu hanya bayangan. "Tidak bagus!" Dia menggeram rendah, meledak dengan ki hitam di sekujur tubuhnya,
menendang kakinya, dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Memanggil. Lampu pistol menembus telinganya, dan lampu senjata dingin meninggalkan noda darah di wajahnya. Desir! Desir! Buck berlari ke depan sejauh puluhan meter sebelum dia berani berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas, tetapi dia menebas di udara. Lu Ming berdiri puluhan meter jauhnya, menatapnya sambil tersenyum. Hei, apa yang kamu lakukan meretas ke udara? Lu Ming tertawa. Wajah Buck tiba-tiba memerah, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Kelincahanmu bagus, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kelincahan? Bermimpi. Buck meraung, ki hitam di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan samar-samar terkondensasi menjadi hantu, membunuh sedingin gletser di kutub utara. Bab 153 ke Gunung 9 Setan. Teknik pisau penyucian, bunuh. Buck meraung. Cahaya pedang menembus udara, dan itu sangat ganas, dan datang untuk membunuh Lulu. Ledakan! Aura panas dan eksplosif keluar dari tubuh Lu Ming. Momentum api. Begitu momentum api keluar, niat membunuh dingin Buck langsung dikalahkan. Potensi. Murid Buck menyusut tajam, dan kengerian melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di usia yang begitu muda, Lu Ming akan benar-benar menyadari kekuatannya. Jadi bagaimana jika dia mengerti, Shi? Dia hanya seorang seniman bela diri tingkat pertama. Bahkan jika dia mengerti, Shi, dia tidak bisa menjadi lawanku. Jejak kekejaman melintas di mata Buck. Dia juga seorang jenius, dia bahkan dapat melewati level, membunuh master tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, dan kekuatan tempurnya sangat dekat dengan tingkat keempat dari seniman bela diri yang hebat. Dia tidak percaya bahwa dia adalah bukan lawan dari tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat. Pedang memotong lebih tajam. Hanya untuk menguji kekuatan tempurku saat ini, Shan Beng. Lu Ming melangkah maju, dan tombak itu meluncur dari bawah ke atas. Boom! Terdengar raungan yang memekakkan telinga saat pedang dan senjata berpotongan. Energi yang menakutkan melonjak, menyapu ke segala arah. Terlihat bahwa di bawah kaki Lu Ming dan Buck, tanah meledak, langsung meledakkan lubang besar dengan radius 10 meter dan kedalaman 2 meter. Ledakan! Kemudian, sesosok mundur dengan cepat. Itu Buck. Dia terhuyung mundur lebih dari 20 meter, wajahnya penuh kejutan. Dengan satu gerakan, hanya satu gerakan, dia bisa merasakan zenki di tubuh Lu Ming, seperti badai yang dahsyat, terus-menerus, tak terkalahkan, dan memadat hingga ekstrim. Apa yang dia latih adalah metode kungfu tingkat Chuan tingkat atas, dan kekuatan serta konsentrasi ki sejatinya jauh melampaui ki sejati yang dikembangkan oleh kungfu tingkat Huang. Namun, dibandingkan dengan ki sejati Lu Ming, itu adalah sampah dan benar-benar hancur. Bagaimana bisa begitu kuat? Kekuatan seperti ini sudah sebanding dengan seorang seniman bela diri yang hebat. Buck meraung di dalam hatinya. Ada batas air kecil antara tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat dan tingkat keempat dari seniman bela diri yang hebat, dan ada celah yang besar. Buck kaget, dan semua orang di tembok kota bahkan lebih kaget. Para bos dengan mulut terbuka lebar bisa memasukkan telur bebek. Ini pahlawan muda Lu Ming ini? Apakah dia benar-benar baru berusia 16 tahun? Apakah dia benar-benar hanya pada tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat? Wajah tua tegas Fu Liang penuh kejutan saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah dia lalui dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah begitu terkejut. City Master Fu, ngomong-ngomong, saudara junior kita Lu Ming masih menjadi legenda sekte pedang Xuan Yuan? Dia bergabung dengan barisan tahun lalu, dan di tahun pertama bergabung, dia bergegas ke tempat pertama di daftar perunggu. Seorang
Lelaki tua murid senior Akademi Suzaku menjelaskan dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Kamu mulai tahun lalu? Kamu mencapai puncak daftar perunggu di tahun pertamamu. Ulang Fu Liang, bahkan lebih terkejut. Di samping, bola mata Du Feng dan pemuda dengan mata segitiga menonjol, dan mereka hampir menatap tajam, mereka menatap tembok kota, berpikir bahwa mata mereka kabur. Hahaha. Pang Xi menyeringai bodoh. Ada apa? Ayo lanjutkan. Lu Ming tersenyum ringan, dan bergegas menuju bak dengan cepat. Teknik pisau penyucian, api penyucian di bumi. Bak meraung, meledak dengan seluruh kekuatan, darah, potensinya, semuanya meledak, dan membunuh Lu Ming. Armor rusak. Tombak itu menembus seperti lampu listrik. Boom! Bak mundur lagi. Ledakan! Ledakan! Kemudian, keduanya bertarung lebih dari selusin gerakan, meninggalkan lebih dari selusin lubang besar di ruang terbuka. Bak benar-benar dirugikan, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya bergetar, dan darah tertinggal di sudut mulutnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Lu Ming berbisik. Dia sudah tahu secara kasar di level apa kekuatan tempurnya saat ini. Dalam kasus tidak meledakkan garis keturunan, dia mungkin bisa melawan seniman bela diri 4 kali lipat biasa. Jika garis keturunan meledak, dia seharusnya tidak memiliki banyak masalah untuk membunuhnya. Di ranah seniman bela diri yang hebat, bisa membunuh lawan di 3 level benar-benar luar biasa. Ledakan! Dengan semburan darah meletus, dan kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Memanggil! Tombak itu berubah menjadi sinar cahaya, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pooh! Tombak itu menembus langsung ke jantung Bak. Aku, kerajaan matahari kecil yang terik. Bak menatap dengan enggan, lalu kehabisan napas. Pooh! Mencabut tombak panjang, badan senjata bergetar, darah keluar, dan tidak ada setetes darah pun yang tersisa di ujung senjata. Kekuatan melahap telapak tangan muncul, dan esensi darah Bak ditelan olehnya, lalu mulai disempurnakan. Sambil memurnikan, dia melihat ke arah pasukan Dongi. Menunjuk tombak, menghadapi pasukan Dongi sendirian, suara itu menyebar jauh. Kamu, siapa yang akan datang untuk berperang? Perkasa, perkasa! Puluhan ribu pasukan meraung di tembok kota, dan suara itu mengguncang langit. Di kejauhan, pasukan Dongi panik sebentar, lalu berbalik, dan mereka semua mundur. Suku Dongi mundur, dan Lu Ming kembali ke tembok kota. Haha, pahlawan muda Lu Ming benar-benar jenius tiada tara. Orang tua ini belum pernah melihatnya? Fu Liang menghela nafas. Terima kasih atas pujian Tuan Kota, itu hanya kebetulan. Lu Ming berkata dengan rendah hati, dan segera berkata, kita harus mengatur orang-orang kita dan bergegas ke Gunung Jiuyao. Ya, pahlawan muda, siapa di antara kalian yang ingin pergi? Di barak, ada beberapa elang terbang yang bisa membawamu ke sana dengan cepat. Fu Liang bertanya. Kali ini, mereka yang berada di atas ranah Grand Martial Master dan mereka yang berada di bawah Grand Martial Master akan tinggal di sini untuk menjaga. Kata Grand Martial Master tingkat keempat. Semua orang mengangguk, tidak ada komentar. Segera, 5 elang terbang besar terbang dari kota Dongkue dan menuju Gunung Jiuyao. Sebagian besar dari 100 murid sekte pedang Suanyuan yang berada di ranah master seni bela diri yang hebat telah pergi, dan Lu Ming secara alami ada di antara mereka. Di tengah, pada elang terbang terbesar, ada 5 master 4 kali lipat seni bela diri yang hebat berkumpul. Ini juga sekte pedang Suanyuan yang datang ke sini kali ini, semua master seni bela diri tingkat keempat. Di antara mereka, ada 2 di halaman Harimau Putih, dan 1 di masing-masing dari 3 halaman lainnya. Tentu saja, Lu Ming ada di antara mereka.
Setelah pertempuran ini, mereka telah menganggap Lu Ming sebagai petarung 4 tingkat dari seorang seniman bela diri yang hebat. 5 master seni bela diri hebat di tingkat keempat, ditambah Lu Ming, 6 orang berkumpul untuk berdiskusi. Semuanya, saya mengusulkan bahwa sekarang kita dengan suara bulat terbuka untuk dunia luar, dan keluhan antara 4 halaman harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Bagaimana menurut Anda? Master tingkat keempat. Dari seniman bela diri hebat dari Akademi Suzaku, sepertinya berusia 25 tahun, yang terbesar, bernama Chen Quan, disarankan saat ini. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak. King Long Yuan dan Xuan Yuan, 2 master seni bela diri tingkat keempat, mengangguk. Kedua master tingkat 4 Akademi Macan Putih melirik Lu Ming, lalu saling memandang, lalu mengangguk, dan berkata, kami juga tidak keberatan. Aku juga tidak. Lu Ming mengangguk dan tersenyum. Jika seseorang ingin mengincarnya, dia tidak keberatan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Bagus. Kali ini, orang Dongi dan orang yang dicurigai bukan Dongi terlibat dalam masalah ini. Menurut pendapatku, pasti ada sesuatu yang rumit di Gunung Jiuyao. Bagaimanapun, kita harus menghentikannya, Dongi Masters Limited. Dengan kekuatan kita, kekuatan itu seharusnya cukup. Chen Quan menganalisis. Semua orang mengangguk. Elang terbang meraung melintasi kehampaan, dan segera tiba setelah menempuh perjalanan lebih dari 1000 mil. Bab 154 Pertempuran Sengit. Segera, Gunung 9 Setan sudah terlihat. Gunung Jiuyao tingginya lebih dari 3.000 meter, dan terdapat bebatuan bergerigi di atasnya. Di antaranya terdapat 9 batu besar yang masing-masing tingginya 50-60 meter. Bentuknya seperti monster, sehingga dinamakan Gunung Jiuyao. Saat ini, di bawah batu besar berbentuk harimau, lebih dari 200 orang berkumpul. Ada pria dan wanita, kebanyakan pria paruh baya, atau wanita paruh baya. Yang laki-laki telanjang toples, yang perempuan memakai kulit binatang, bisa dibilang mereka dari suku Dongi secara sekilas. Saat ini, ada beberapa lelaki tua dari suku Dongi yang mengelilingi batu berbentuk harimau itu, berlumuran darah di atasnya. Itu orang-orang dari suku Dongi, mereka mengukir prasasti. Teriak Chen Quan. Turun dan hentikan mereka. Gah! Feng Xingying berteriak dan bergegas menuju orang-orang Dongi. Itu murid dari Sekte Pedang Xuanyuan. Bunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak rencana kita untuk membuka relik leluhur. Raungan, disertai dengan panah yang sangat tajam. Ratusan anak panah menembus langit dan menembak ke arah 5 elang terbang dengan padat. Hentikan mereka! Para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan memotong aliran energi pedang, cahaya pedang, dan kekuatan tinju, dan terbang keluar untuk memblokir panah yang masuk. Tapi anak panah ini ditembakkan oleh master seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka ditembak oleh yang kuat di ranah seni bela diri yang hebat, dengan energi sejati yang kuat melekat padanya. Meskipun semua orang melawan dengan sekuat tenaga, masih banyak lubang panah yang menembus melalui pertahanan. Engah! Banyak anak panah mengenai Flying Eagle. Tidak bagus! Ekspresi murid Sekte Pedang Xuanyuan berubah drastis, dia hanya bisa melompat dari Feng Xingying, dan menggunakan metode meringankan tubuhnya, dan jatuh. Tapi dengan cara ini, dia menjadi sasaran pihak lain. Bunuh! Klan Dongi meraung, dan gelombang panah lainnya datang dengan padat. Murid Sekte Pedang Xuanyuan meraung dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi berada di udara, dia tidak bisa meminjam kekuatan, jadi dia hanya bisa mengeluarkan energi aslinya dan menahannya secara langsung. Jeritan keluar, dan 5 atau 6 murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah ditembakkan ke tubuh oleh panah,
dan jatuh sambil berteriak. Desir! Desir! Pada saat ini, langkah voli Luming menunjukkan kekuatan misterius. Dia menginjak udara, seolah-olah dia menginjak benda nyata. Suatu kekuatan dihasilkan, dan Luming terbang menjauh, menghindari beberapa kali panah. Namun, dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga dan tidak bisa bertahan lama. Tapi cukup. Setelah beberapa langkah, Luming bergegas menuju orang-orang Dongi. Memanggil! Memanggil! Gelombang anak panah lainnya datang, seperti meteor yang mengejar bulan, sangat cepat, menembus udara dengan suara siulan yang tajam dan menakutkan. Ambil bulan! Luming mengayunkan tombaknya, dan selusin anak panah di depannya tersapu. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasakan sedikit mati rasa di pergelangan tangannya. Ada beberapa jeritan lagi di udara, dan beberapa orang dari sekte pedang Suanyuan terkena panah. Namun saat ini, mereka sudah dekat dengan orang Dongi. Bunuh! Bunuh semua orang barbar Dongi ini! Para murid dari sekte pedang Suanyuan berteriak dengan marah satu persatu, meledakkan serangan yang kuat. Orang-orang Dongi menyingkirkan busur dan anak panah mereka, mencabut pedang mereka, dan menebas cahaya pucat. Ledakan! Ledakan! Ada semburan ledakan, dan para murid dari sekte pedang Suanyuan menggunakan kekuatan pengeboman ke bawah untuk menghilangkan kekuatan kejatuhan mereka, dan jatuh ke tanah, bertarung dengan penguasa suku Dongi. Harus dikatakan bahwa ada beberapa master dari suku Dongi kali ini, setidaknya lebih dari 100 dari mereka berada di level master seni bela diri yang hebat. Lainnya juga seniman bela diri tingkat lanjut. Namun, para murid dari sekte pedang Suanyuan adalah murid dari sekte besar, dan kekuatan bertarung mereka masih lebih tinggi daripada orang biasa. Tunggu, keruntuhan leluhur akan segera dibuka. Teriak seorang lelaki tua dari suku Dongi. Bunuh! Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Di antara suku Dongi, ada sebanyak 6 atau 7 master seni bela diri tingkat keempat Chen Kuan dan yang lainnya benar-benar terjerat. Boom! Tombak panjang Luming terlempar keluar, dan 3 pria besar dari suku Dongi yang berada di atas seni bela diri tingkat ke-7 dikirim terbang olehnya, dengan tulang patah dan tidak bernafas. Bajingan kecil, pengadilan mati! Seorang pria berusia 50-an dari suku Dongi menebas Luming. Menyerang! Luming mengayunkan tombaknya dan membalas lawan. Dengan gelombang energi, keduanya mundur bersama. Master seni bela diri tingkat keempat. Mata Luming bergerak. Pihak lain bahkan lebih terkejut. Dia melihat bahwa Luming hanyalah tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan satu gerakan, dia akan menjadi terbagi rata. Jenius tak tertandingi dari sekte pedang Suanyuan. Oke, membunuh seorang jenius seperti itu sudah cukup untuk membuat sekte pedang Suanyuan merasa patah hati. Pria besar itu menjilat bibirnya, dan tatapan tirani melintas di matanya. Cici. Pria besar dari suku Dongi menebas lebih dari selusin pisau berturut-turut, dan cahaya pucat dari pisau itu menyelimuti organ vital Luming. Tarian api! Dengan jentikan tombak, bunga api yang mekar muncul, indah dan berbahaya. Menabrak! Menabrak! Terdengar suara ledakan yang cepat, bunga api menghilang, dan cahaya pedang lawan juga dikalahkan. Mengejar listrik! Tanpa berhenti sejenak, tombak Luming menembus tenggorokan lawan seperti kilat. Panggilan! Pedang lawan berputar di tangannya dan berubah menjadi bulan purnama seputih salju yang dibentuk oleh cahaya pedang, tombak panjang Luming menembusnya, dan diblokir kembali dengan keras. Beast Hunting Eighteenth Slashes. Orang besar dari suku Dongi datang untuk membunuh Luming lagi. Luming juga pergi dengan pistol,
dan dalam sekejap mata, keduanya bertarung dengan lusinan gerakan. Perlahan-lahan, Lu Ming berada di atas angin. Lu Ming memiliki kekuatan api, ditambah dengan Gang Ho Gunjue, serangannya seperti letusan gunung berapi, ditambah dengan energi sejati yang terkondensasi tak tertandingi, sangat keras. Lawan hanyalah penampilan seorang seniman bela diri yang hebat di tahap awal dari tingkat keempat, dan secara bertahap kalah. Bersenandung. Pada saat ini, batu besar berbentuk harimau itu tiba-tiba bersinar terang. Haha, peninggalan leluhur telah dibuka. Seorang lelaki tua dari suku Dongi tertawa terbahak-bahak. Di atas batu berbentuk harimau, cahayanya bersinar, dan perlahan, itu benar-benar memadat menjadi pintu cahaya besar setinggi 10 meter dan lebar 3 meter. Bunuh mereka semua, ayo pergi ke reruntuhan. Beberapa tetua Dongi yang telah mengolesi darah monster sebelumnya meraung keras, meledak dengan aura yang kuat satu persatu, dan bergegas menuju murid-murid sekte pedang Suanyuan. Dari 5 orang tersebut, 2 di antaranya sebenarnya memiliki master seni bela diri tingkat kelima yang hebat, dan 3 lainnya juga memiliki master seni bela diri tingkat 4 yang hebat. Segera setelah mereka bergabung dengan kelompok pertempuran, sekte pedang Suanyuan segera dirugikan. Dalam beberapa napas, 5 atau 6 murid dari sekte pedang Suanyuan terbunuh. Cepat, cepat ke sinar cahaya itu! Teriak Lu Ming tiba-tiba. Karena Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda sebaiknya terburu-buru menuju apa yang lawan hargai, mungkin akan ada titik balik. Ya, pergilah! Para murid sekte pedang Suanyuan berteriak satu demi satu, bergegas menuju gerbang cahaya. Sialan, hentikan mereka! Benar saja, semua orang dari suku Dongi panik dan berteriak, mencoba yang terbaik untuk menghentikan para murid sekte pedang Suanyuan. Lu Ming juga melepaskan lawannya dan bergegas menuju gerbang cahaya. Bab 155 bergegas menuju reruntuhan. Berhenti! Pria Dongi itu meraung marah, mengejar Lu Ming. Antarkan kamu jalan! Lu Ming, yang berlari kencang di depan, tiba-tiba berhenti, dan menikam pria Dongi yang besar itu. Kali ini sangat mendadak, lawan awalnya berpikir bahwa Lu Ming ingin bergegas menuju gerbang cahaya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tiba-tiba membunuhnya kembali dengan karabinnya. Terburu-buru, dia menebas dengan pisau, mencoba melawan. Hancurkan! Lu Ming berbisik, suaranya dingin. Adalah bohong bahwa dia baru saja berlari ke depan, tetapi memang benar mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Ledakan! Energi mengamuk meledak dari ujung pistol, meledak ke arah lawan dengan panik. Terburu-buru, lawan tidak bisa melawan sama sekali, dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ikuti panggilannya! Fiuh! Lu Ming melakukan gerakan mengejar kekuatan, dikombinasikan dengan langkah voli, yang bahkan lebih cepat. Itu langsung menembus tenggorokan pria Dongi itu. Telan! Lu Ming memanipulasi darah, dan menelan darah pria paruh baya itu dalam sekejap. Lawannya adalah seniman bela diri yang kuat dari tingkat keempat, dan esensi yang terkandung dalam esensi darah sangat kaya, dan terus-menerus disempurnakan oleh darah roh yang melahap, mengisi kembali energi sejati yang hilang dengan melakukan serangan ledakan. Sekarang, Lu Ming tidak berhenti, dan berlari menuju gerbang cahaya. Pada saat ini, banyak murid dari sekte pedang Suanyuan telah masuk. Hentikan dia! Beberapa master Dongi tingkat pertama dan kedua dari seniman bela diri hebat ingin menghentikannya, tetapi Lu Ming menembakkan tombaknya, dan mereka batuk darah dan terbang kembali. Setelah beberapa tarikan napas, Lu Ming sudah dekat dengan gerbang cahaya. Lu Ming, bantu aku! Tiba-tiba, teriakan minta tolong datang dari belakang. Lu Ming berbalik dan melihat bahwa Du Feng yang dikelilingi oleh beberapa penguasa suku Dongi. Kamu sebaiknya menyelesaikannya sendiri. Lu Ming tersenyum,
berbalik dan berjalan menuju Guangmen, peraungan putus asa Du Feng datang dari belakang. Begitu dia melangkah ke gerbang cahaya, dunia bergoyang untuk sementara waktu. Ketika dia pulih, Lu Ming menemukan bahwa dia berdiri di atas sebongkah kerikil. Di belakangnya ada dinding batu. Di dinding batu, ada juga gerbang cahaya, yang persis sama dengan yang sebelumnya, lingkungan telah berubah. Bunuh! Cahaya pedang datang untuk membunuh Lu Ming, dan Lu Ming mengayunkan tombaknya, menghalangi cahaya pedang. Di sekeliling, masih ada suara teriakan dan pembunuhan. Murid-murid dari sekte pedang Suanyuan bergegas masuk, begitu pula para penguasa suku Dongi. Terburu-buru, ayo bergegas menuju hutan di depan. Selama kita bergegas ke hutan, kita tidak akan takut pada mereka. Seorang murid dari sekte pedang Suanyuan yang merupakan seniman bela diri tingkat 4 berteriak. Ayo pergi, ayo hancurkan ratu. Teriak Chen Kuan. Ingin pergi? Mari kita semua tinggal di sini. Orang tua tingkat 5, dua seniman bela diri hebat dari suku Dongi, membunuh dan menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Suanyuan Jian mengirim 5 pemuda dengan 4 tingkat master seni bela diri yang hebat untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka, mengulur waktu untuk orang lain. Meskipun persaingan antara 4 halaman sangat sengit dan normal untuk bertarung satu sama lain, mereka semua adalah murid dari sekte pedang Suanyuan. Pada saat hidup dan mati ini, mereka tahu betul bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat bertahan hidup. Jika mereka bertarung secara mandiri, mereka hanya bisa mati satu. Gemuruh! Ki sejati dalam tubuh Lu Ming melonjak, dan esensi darah dari seniman bela diri 4 tingkat tadi terus-menerus disempurnakan, berubah menjadi energi bergelombang, mengalir ke tubuh Lu Ming, dan terus diubah menjadi ki sejati oleh Lu Ming. Lu Ming menggunakan Zen Qi yang habis tadi, dan pulih setelah beberapa tarikan napas, dan energi agung yang tersisa membantu Lu Ming mencapai alam. Saat bertarung, Lu Ming menyerang kerajaan. Menabrak! Seorang master dongi dengan tingkat kedua dari seniman bela diri hebat dibatukan oleh Lu Mingzhen, dan hampir meledak. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming bergetar, dan kultivasinya telah menembus tingkat menengah dari tingkat pertama seorang seniman bela diri yang hebat. Esensi darah dari seniman bela diri yang hebat dari seni bela diri tingkat keempat terlalu kental, setidaknya setara dengan darah 70 atau 80 seniman bela diri tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat. Basis kultivasi Lu Ming masih meningkat pesat. Ledakan! Ledakan! Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya, dan tanpa satu musuh pun, dia bergegas menuju Chen Kuan dan yang lainnya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua dari suku Dongi datang ke Lu untuk membunuhnya, dan dia juga memiliki ahli bela diri tingkat keempat. Ledakan! Tapi dia menyamakan langkah dengan Lu Ming, dan orang yang dipukul mundur lagi dan lagi. Sangat kuat. Orang tua Dongi terkejut. Meledak! Pokoknya, ada banyak energi sejati di tubuhnya. Lu Ming tidak takut menyia-nyiakannya, dan dia menggunakan pukulan lain. Dengan terobosan dalam kultivasi, jurus ini menjadi lebih kuat. Salah satu lengan lelaki tua Dongi terhempas, dan dia hampir terbunuh. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi Lu Ming lebih cepat dan menikamnya dengan satu tembakan. Pada saat yang sama, dia memanipulasi darah dan menelan esensi dan darahnya. Bunuh dia dulu! Seorang lelaki tua dari Dongi, yang merupakan seniman bela diri tingkat 5, sangat ketakutan sehingga dia bergegas menuju Lu Ming untuk membunuhnya. Tapi Lu Ming menggunakan langkah volinya dan tidak berselisih dengannya. Setelah beberapa kedipan, dia bergegas ke Chen Kuan dan yang lainnya. Menyerang! Lu Ming melompat tinggi, dan menghantamkan tombaknya ke pria tua Dongi lainnya yang merupakan seniman bela diri tingkat 5. Ledakan! Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, tubuh Lu Ming terlempar ke belakang. Ayo pergi!
Diblokir oleh Lu Ming, Chen Quan dan yang lainnya akhirnya mundur dan berlari menuju hutan di depan. Lu Ming juga tidak suka berkelahi dan lari ke pegunungan. Kejar, kejar! Orang-orang Dongi meraung. Lebih dari 100 orang terus mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Hanya dalam waktu 5 menit, Lu Ming dan yang lainnya telah tiba di depan hutan. Di hutan pegunungan, ada pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, tanaman meramat tua yang masih ada, dan pemandangan hutan perawan yang sangat lebat. Murid lain dari sekte pedang Suanyuan telah bergegas masuk, dan Lu Ming dan yang lainnya bergegas masuk tanpa ragu sedikit pun. Desir! Desir! Berlari di hutan lebat dapat bersembunyi dengan baik, dan pada saat yang sama, lawan tidak dapat membentuk pengepungan dan penindasan yang baik. Sial! Suku Dongi mengejar ke depan hutan, berhenti, dan tidak melanjutkan pengejaran. Kekuatan tempur para murid dari sekte pedang Suanyuan sangat mencengangkan, dan ada banyak metode baru saja, ketika mereka bergabung dengan 2 petarung kuat dari seni bela diri tingkat kelima, bersama dengan beberapa petarung kuat lainnya dari tingkat keempat dari seni bela diri yang hebat, mereka tidak meninggalkan 5 dari pihak lain. Orang-orang muda dari master seni bela diri tingkat keempat hanya melukai beberapa dari mereka. Pada akhirnya, seorang pemuda dari tingkat pertama dari ahli bela diri yang hebat membunuh master dari tingkat keempat dari ahli bela diri yang hebat, yang membuat mereka ketakutan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan sekte pedang Suanyuan tidak jauh lebih buruk dari mereka disergap oleh lawan. Mari kita abaikan mereka, mari kita temukan harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu, lalu pergi dari sini dengan cepat dan bersembunyi di kedalaman pegunungan pesisir. Sekte pedang Suanyuan tidak dapat melakukan apapun pada kita. Seorang lelaki tua dengan bela diri tingkat kelima artis menyarankan. Oke, ayo lakukan seperti ini. Setelah berdiskusi, mereka pergi dari sini dan masuk lebih dalam. Di pegunungan dan hutan, Lu Ming dan yang lainnya berlari dengan cepat. Setelah berlari sekitar 10 mil, mereka berhenti. Tampaknya orang-orang Dongi tidak mengejar mereka. Chen Quan menghela napas. Wajahnya agak pucat, jelas dia baru saja terluka dalam pertempuran. Beberapa orang lainnya juga merasa tidak enak dan menderita beberapa luka sampai batas tertentu. Lagi pula, lawan memiliki 2 master seni bela diri yang kuat dari tingkat kelima, dan tidak buruk bahwa mereka dapat menahan lawan untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, murid sekte pedang Suanyuan di sekitarnya juga perlahan berkumpul. Pada akhirnya, diketahui hanya tersisa 61 orang. Ketika mereka datang, ada 102 orang. Sekarang, total ada 41 orang yang hilang. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di dunia novel berikutnya.